Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Dilaya Smalita. Nomor induk mahasiswa 50116318. Semester 2 Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah pengantar manajemen. Dengan soal yang pertama, yaitu dalam ilmu manajemen terdapat tahap dasar planning atau perencanaan. Jelaskan. Ada 4 tahap dasar perencanaan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tahap menetapkan tujuan atau serangkai tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja tanpa rumusan tujuan yang jelas. Organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif. Tahap yang kedua, merumuskan keadaan. Pemahaman akan sisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan adalah sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan perusahaan saat ini dianalisis, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi, terutama keuangan dan data statistik yang didapatkan melalui komunikasi dalam organisasi. Tahapan yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor lingkungan internal dan eksternal yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya atau yang menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah, dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dan proses perencanaan. Tahapan yang terakhir, mengembangkan rencana atau serangkai kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahapan terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif dalam proses pencapaian tujuan, penilaian alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif terbaik di antara berbagai alternatif yang ada. Yang kedua, ada beberapa teori tentang motivasi. Jelaskan. Yang pertama, teori hierarki Maslow. Teori ini dikemukakan oleh seorang psikolog yang bernama Abraham Maslow pada tahun 1943. Teori ini mengemukakan 5 kebutuhan hidup manusia berdasarkan hierarki, yaitu mulai dari kebutuhan yang mendasar hingga kebutuhan yang lebih tinggi. Hierarki kelima kebutuhan tersebut diantaranya adalah: yang pertama, kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis merupakan kebutuhan yang paling mendasar, yaitu kebutuhan terhadap makanan, minuman, air, udara, dan pakaian, serta kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan keamanan, yaitu kebutuhan akan rasa aman dari kekerasan, baik fisik maupun psikis, seperti lingkungan yang aman, bebas polusi. Yang kedua, kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk dicintai dan mencintai. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Maslow mengemukakan bahwa setelah memenuhi kebutuhan psikologis, keamanan, dan sosial, orang tersebut berharap diakui oleh orang lain, seperti memiliki reputasi dan percaya diri serta dihargai oleh setiap orang. Yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri.
Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tertinggi menurut Maslow. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan atau keinginan seseorang untuk memenuhi pribadinya. Yang kedua, teori I.R.G. Alderfer. Pada tahun 1969, Clayton Alderfer mempublikasikan artikel tentang kebutuhan manusia. Teori tersebut merupakan teori alternatif terhadap teori hierarki Maslow. Teori ini mengemukakan 3 kebutuhan manusia, yaitu yang pertama kebutuhan eksistensi, yaitu kebutuhan akan pemenuhan faktor psikologis. Yang kedua, kebutuhan hubungan, yaitu kebutuhan untuk memiliki hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, kebutuhan pertumbuhan, yaitu kebutuhan atau keinginan untuk bertumbuh dan mencapai potensi diri secara maksimal. Teori yang ketiga yaitu teori kebutuhan MC Cleland. Seorang psikolog Amerika Serikat yang bernama David MC Cleland mengemukakan hubungan antara kebutuhan pencapaian afiliasi dan kekuasaan pada akhir 1940-an. Teori kebutuhan MC Cleland diantaranya adalah kebutuhan akan pencapaian, yang kedua kebutuhan akan afiliasi, yang ketiga kebutuhan akan kekuasaan. Yang terakhir, kebutuhan teori harapan Fromm. Seorang profesor Kanada yang bernama Victor Fromm pada tahun 1964 dalam bukunya yang berjudul Work and Motivation mengemukakan sebuah teori motivasi untuk melakukan sesuatu karena keinginan suatu hasil yang diharapkan. Teori tersebut kemudian dikenal dengan sebutan teori harapan. Terdapat 3 konsep teori harapan Fromm, yaitu yang pertama teori harapan, yaitu kepercayaan seorang bahwa suatu usaha akan menghasilkan kinerja tertentu. Yang kedua, instrumentali, seorang bahwa suatu kinerja akan mendapatkan hasil tertentu. Yang terakhir, valensi, yaitu mengarah pada nilai positif dan negatif yang dirujuk oleh orang terhadap sebuah hasil. Soal yang terakhir yaitu jika saudara adalah sebagai seorang pemimpin atau leader pada suatu institusi pendidikan, motivasi apa yang saudara berikan dan sampaikan kepada seluruh komponen yang terdapat dalam struktur organisasi kerja saudara demi tercapainya tujuan. Jelaskan dan ilustrasikan motivasi yang dimaksud. Yang pertama yaitu pelihara hubungan sosial yang baik. Ini salah satu contoh yang bisa membuat hubungan sosial dengan baik adalah dengan cara komunikasi. Karena komunikasi sangat penting dalam menciptakan kehangatan saat bekerja. Yang kedua, integrasikan dengan teknologi. Didiklah sesuai dengan zamannya. Tentu cukup tepat digunakan sebagai dasar dalam melibatkan teknologi. Saat ini teknologi sangat diperlukan dalam pendidikan, apalagi di saat adanya wabah virus COVID-19. Tetapi jangan lupa dunia berkembang dinamis, karena sebagai pemimpin harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan tersebut. Yang ketiga, mengajar dari hati. Mengajar bukan hanya sekedar profesi, tetapi merupakan bagian dari panggilan hati sebagai salah satu pengabdian dalam menyiapkan generasi yang lebih baik di tengah tantangan dunia saat ini. Yang terakhir, reward yang jelas. Sama seperti profesi yang lain, dalam pendidikan dunia perlu untuk diberikan reward yang jelas atas pekerjaan yang dilakukan. Hal kecil dapat diberikan seperti pujian dari atasan. Pujian sekecil apapun akan berdampak pada motivasi. Reward yang lain dapat diberikan dengan jenjang karir yang jelas.
atau hal lain yang sekiranya menunjukkan penghargaan atas apa yang dilakukan oleh seorang guru. Sekian dari jawaban saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.